Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ayo, sudah jam berapa ini? Kalian kok baju olahraga masih pada di atas meja? Ayo dirapikan dulu baju olahraganya supaya kita tidak menghabiskan waktu yang banyak. Saya tunggu ya. Buat kalian yang bersihin dulu. Itu juga sampah tempat minumnya, sampah botol minum tolong dibuang kalau sudah habis. Kalian bisa lanjutkan lagi nanti pas istirahat. Oke? Iya, Bu, sudah. Bukunya dulu yang sudah bersih-bersih ya. Kemarin kita terakhir sampai pada halaman 171. Berarti selanjutnya 172 ya. Yuk, kalau misalnya rapi, kita berdoa dulu saja. Ketua kelas tolong dipandu untuk berdoa. Baik, kita mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, kita absen dulu aja kali ya, karena saya melihat beberapa masih ada yang kayak bangkunya kosong atau mungkin belum balik dari olahraga tadi atau belum selesai ganti bajunya. Kita absen dulu saja ya kalau gitu. Kian, Hadir, Bu. Ayu, Ya. Joshua, Joshua nggak ada, Bu. Tadi di olahraga, kayaknya dia nggak hadir, Bu, hari ini. Joshua tidak hadir. Oke, dia absen. Dia? Hadir. Oke, baik. Jadi yang absen hari ini hanya Joshua saja ya. Oke, kalau kayak gitu buka bukunya ya. Ayo rapikan dulu, rapikan semuanya, tenang dulu. Perhatikan baik-baik ke depan. Oke, kita berarti sekarang membahas materi kita sebelumnya, yaitu fungi. Berarti kita masih ada di materi yang sama, tapi kita masuk ke subbab yang berbeda, Riza dan juga lichen. Nah, sebelumnya itu minggu lalu Ibu sudah pernah mengasih tahu bahwa jika kalian yang ingin membaca terlebih dahulu, boleh saja dan kalian bisa jelasin tentang apa yang kalian sudah temukan mengenai dengan mikoriza dan juga lichen. Dan jika yang sudah tahu apa itu mikoriza dan juga lichen, kalian bisa kasih pendapat kalian kepada teman-temannya sebagai pemanasan dulu saja ya. Boleh angkat tangannya. Bu, coba ya saya jawab. Lichen itu lumut kerap. Good sekali untuk lichen. Jadi lichen itu adalah lumut kerap. Kita simpan dulu jawaban itu. Oke. Selanjutnya ada yang mau memberitahu tentang mikoriza itu apa? Belum tahu. Baik, jadi kalian belum ada yang tahu ya mikoriza itu apa? Mungkin masih belum panas nih, belum panas itu. Sebagai ini baru kita sebagai pemanasan saja. Kalau gitu kita langsung aja kita lihat ke materi kita. Diperhatikan baik-baik ya, karena kita akan melanjutkan LKPD kita, di mana kelompok selanjutnya akan menjelaskan tentang mikoriza dan juga lichen. Oke, baik, berarti sekarang kita bisa mulai saja ya. Kalau kayak gitu, kita akan bahas yang pertama yaitu mikoriza. Nah, kita lihat dari definisinya terlebih dahulu. Bisa dibuka juga bukunya halaman 172 tadi. Kalau kalian pengen baca lebih lengkapnya lagi. Jadi di sini adalah mikoriza merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan. Ini menurut Safikri dan juga Sugiharto 2013. Selanjutnya itu berarti secara istilah ini mikoriza berarti namanya akar jamur. Nah, kalian kalau misalnya membeli kacang-kacangan, kalian tuh sering menemukan yang akar-akar seperti ini adalah yang namanya mikoriza. Mikoriza ini sering ditemukan pada kacang-kacangan, tomat, apel, stroberi, bawang. Nah, bentuk mikoriza seperti ini, seperti akar gitu, jadi maka apa yang disebut dengan akar jamur. Nah, jenis-jenis mikoriza ini ada dua yang kita kenal. Ya, coba kalian lihat bukunya juga, di situ juga ada. Di sini adalah ektomikoriza yang pertama. Ektomikoriza ini bentuknya seperti ini, seperti kayak batang gitu, menjari, seperti batang yang menjari. Ini terbentuk dari simbiosis antara
dari divisi Ascomycota yang kemarin kita bahas minggu lalu, dan juga Basidiomycota, di mana Ascomycota itu adalah yang mempunyai spesies terbanyak di kerajaan jamur ini, dan tanaman di daerah dengan suhu rendah. Jadi itu Mycorrhiza itu terbentuk dari Ascomycota, Basidiomycota, dan juga tanaman-tanaman yang hidupnya itu di suhu yang rendah. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya itu yang kedua ini ada yang namanya Endomycorrhiza. Nah, di sini tampilan gambarnya yang ibu ambil merupakan potongan cross section dari Endomycorrhiza, terbentuk dari simbiosis antara jamur dari divisi Zygomycota dan akar tanaman-tanaman herba. Contohnya itu ada jagung, padi, dan juga cabai. Contoh lain masih ada, kalian bisa cari ya yang lebih banyak lagi biar kalian menambah wawasan lagi tentang Endomycorrhiza ini. Nah, di sini ada hubungan simbiosisnya, tapi kita akan bahas ini pada LKPD kalian karena kalian akan mencari tahu tentang hubungan simbiosis ini, mycorrhiza dan juga jamur. Karena kalian nanti akan mencari sendiri tentang hubungan simbiosis ini pada LKPD kalian. Selanjutnya tadi kita masuk ke lichen. Kalian tadi sudah menyebut bahwa lichen itu adalah lumut kerak. Tadi salah satunya kalian ada yang sudah menjawab ya, benar sekali. Selanjutnya saja kita akan bahas. Nah, lumut kerak atau lichen merupakan hubungan simbiosis antara jamur, Ascomycota, dan juga Basidiomycota dengan ganggang hijau. Kalau tadi itu kan mycorrhiza itu merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan juga akar tumbuhan. Tetapi kalau lichen merupakan hubungan simbiosis antara jamur, Ascomycota, dan Basidiomycota dengan ganggang hijau. Ini menurut Savitri dan juga Sugiharto sama. Lalu di sini ada jenis-jenis lichen. Coba kalian perhatikan gambar di depan sini. Ini ada spesies namanya Parmelia. Jika kalian sedang lewat jalan, terus kalian menemukan pohon, kok di batangnya ini seperti ada kayak apa ya, kayak batang tapi kulitnya tuh agak keras gimana gitu. Dan kalian ini pasti mengira ini, kalau kalian belum tahu yang namanya lichen, pasti kalian kayak nggak iba kan kalau ini tuh apa gitu. Nah, sebenarnya ini adalah lichen. Nah, ini merupakan jenis Crustosa di lichen. Merupakan lichen yang tumbuh sebagai lapisan kerak tipis dan juga pipih pada permukaan batuan-batuan dan juga batang pohon. Nah, ini yang ibu ambil adalah spesies dari Parmelia. Paham sampai di sini? Baik, selanjutnya ini, coba perhatikan gambar di sini. Kelihatan ini di belakang begitu, beda dengan ini hijaunya agak pudar, tapi kalau ini tuh terlihat kayak seperti agak lumut yang kita sering jumpai. Dia juga kita dapat temukan di pohon. Nah, ini merupakan foliosa, merupakan lichen yang berbentuk pipih dengan gelambir seperti daun. Kayak tadi dia kelihatannya kayak hijau-hijau lumut gitu, tumbuh pada permukaan tanah. Nah, contohnya ini yang ibu ambil adalah spesies dari Lobania pulmonaria. Lobaria, maaf. Ini adalah contoh spesies dari Lobaria pulmonaria. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu peran positif dan juga peran negatif dari jamur dalam kehidupan. Kemarin kita sempat membahas sedikit mengenai peran positif dan juga peran negatif jamur. Nah, kalian bisa cari tahu lebih lanjut tentang peran positif jamur bagi dalam kehidupan dan juga peran negatifnya, karena kan pasti seiring dengan berjalannya waktu, peran jamur dalam kehidupan ini tuh banyak sekali dan berevolusi, tidak di situ-situ saja. Tapi yang kita tahu ini bahwa jamur itu dapat dimakan sebagai nutrisi bagi kehidupan kita. Tapi juga ada peran negatifnya yang dapat membuat kita celaka di dalam kehidupan ini. Selanjutnya akan kalian bahas lebih dalam lagi di LKPD kalian. Jadi kalian duduk berkelompok kembali, lalu kalian kerjakan soal yang terakhir kalian kerjakan itu kemarin sampai kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5 yang akan membahas LKPD
2 soal terakhir. Ayo, sudah 30 menit berjalan. Jadi kalian, ibu rasa sudah cukup waktunya dan kalian harus membahasnya. Boleh di tempat duduknya saja secara berkelompok menjelaskan tentang apa yang kalian kerjakan di LKPD kalian. Boleh dimulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Bu, saya Rikian, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan jawaban dari kelompok saya. Jadi mikoriza merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tumbuhan. Hubungan simbiosis mikoriza bagi jamur adalah jamur memperoleh keuntungan karena mampu menyerap nutrisi atau gula yang dibuat tumbuhan selama fotosintesis. Sementara bagi akar tumbuhan adalah hifa jamur bertindak sebagai perpanjang akar sehingga meningkatkan kemampuan akar tumbuhan untuk menyerap air dari tanah. Kemudian lichens atau lumut gerak ini juga merupakan bentuk hubungan simbiosis antara jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan ganggang hijau. Sementara bagi ganggang ialah bertugas menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4 atas jawabannya. Ya, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 4 bahwa mikoriza ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara jamur dan juga akar tumbuhan. Nah, tadi kelompok 4 menjelaskan bahwa hubungan simbiosisnya itu ada 2, bagi jamur dan juga bagi akar tumbuhan. Tadi sudah tepat sekali pemaparannya. Nah, di sini bagi jamur ini, jamur memperoleh keuntungan karena mampu menyerap nutrisi yaitu gula yang dibuat tumbuhan selama fotosintesis. Dan bagi akar tumbuhan ini, hifa jamur bertindak sebagai perpanjangan akar sehingga meningkatkan kemampuan akar tumbuhan untuk menyerap air dari tanah. Itu ya tadi jawabannya, hubungan simbiosis mikoriza. Lalu tadi selanjutnya untuk yang lichen. Nah, tadi pemaparannya juga sudah baik bahwa lichen itu merupakan lumut gerak dan merupakan hubungan simbiosis antara jamur Ascomycota, Basidiomycota dan juga ganggang hijau. Lalu tadi pemaparannya juga tentang hubungan simbiosisnya bahwa bagi jamur ini ada lichen bertugas menyerap dan menyimpan air serta ion-ion mineral melalui hifanya. Lalu pada ganggang bertugas menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi tadi apa yang kelompok 4 sudah jelaskan sudah benar. Dan utamakan sekali lagi mulai. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke peran positif dan juga negatif yang akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya yaitu kelompok 5. Saya dari kelompok 5 izin menjawab. Jadi peran positif dari jamur itu adalah yang dinamakan dengan Saccharomyces cerevisiae. Itu yang biasa membuat roti. Jamur bisa berperan membuat roti. Kemudian dampak negatifnya itu dinamakan Rhizopus stolonifer. Ketika roti itu sudah berjamur, ini yang diperankan oleh Rhizopus stolonifer. Terima kasih. Kita sekarang masuk ke peran positif dan juga peran negatif jamur di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ya seperti kelompok 5 jelaskan bahwa ada jamur yang bertindak sebagai pembentukan roti yang kita bahas kemarin. Coba kita perhatikan slide-nya lagi. Yaitu nama spesiesnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Lalu tadi juga ada yang menjelaskan bahwa peran negatifnya itu terdapat pada roti. Jika roti tersebut sudah kadaluarsa dan akan menunjukkan adanya jamur, di situ ada spesiesnya yaitu ada Rhizopus stolonifer. Ini yang kita kemarin minggu lalu bahas bahwa roti ini kalau misalnya sudah kadaluarsa akan terlihat bintik-bintik hitam itu, dan itu adalah jamur. Jadi itu berasal dari Zygomycota.
Nah, di sini yang ibu kasih gambarkan adalah jamur yang dapat kita makan, yang kalian sering jumpai di kehidupan sehari-hari. Ini ada jamur yang kalian bisa sebut dengan makanan snack, yaitu jamur crispy. Dan juga ini jamur enoki. Jika kalian pernah melihat ini di satu restoran, dia menyajikan sup, dan ini ada jamur seperti ini namanya jamur enoki. Lalu di sini peran negatifnya yang ibu kasih contohkan juga adalah Aspergillus flavus, di mana ini merupakan jamur yang racun. Nah, jika dimakan bagi wanita akan menyebabkan tidak dapat mempunyai keturunan. Jadi sangat bahaya sekali kalau Aspergillus flavus ini dikonsumsi bagi kita. Itu saja pemaparannya mungkin dari ibu. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Kalau begitu sudah cukup ya pemaparan tentang mikorizal, lichen, dan juga peran negatif positif juga dari jamur di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, harap tenang terlebih dahulu. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau menyampaikan sesuatu. Kan fungi ini kita harus selesai ya materinya, cukup sedikit tapi lumayan agak menjebak kalau misalnya kalian tidak memperhatikan. Jadi sebelum ibu tutup ini, ibu mau kasih satu tugas ringkasan untuk kalian, apa yang telah kalian pelajari dari materi fungi ini kalian kerjakan, dan minggu depan dikumpulkan, karena minggu depan kita akan melakukan ulangan harian, dan tugas tersebut sebagai kunci untuk masuk ke ulangan harian kalian. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan itu, kalian tidak dapat mengikuti ulangan harian. Jadi kalian harus mengerjakan dulu terlebih dahulu ya tentang fungi, pokoknya apa saja yang kalian telah pahami. Tidak harus lihat di internet, tidak harus lihat di buku, pokoknya apa saja yang kalian dapati hari ini dan juga minggu lalu. Itu saja tugasnya ya. Berarti minggu depan besok kita ngapain? Ya, ulangan harian sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke, tetap semangat, ayo tetap semangat, jangan malas-malasan dulu. Kita masih jauh ya materinya, masih ke depan. Untuk ulangan tengah semester masih lumayan jauh karena kita masih ada di fungi. Siapkan untuk minggu depan, jangan lupa belajar untuk hasil yang maksimal. Kalau begitu kita ketemu minggu depan untuk ulangan harian. Oke. Dikit lagi ya, 5 menit lagi istirahat. Kalian boleh tunggu dulu di sini sampai bel berbunyi. Oke, kalau begitu terima kasih ya atas perhatian kalian, atas belajarnya, atas antusiasnya hari ini. Kalian sangat menampilkan yang terbaik dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beristirahat untuk semua.